Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raffi Jani Saputra. Saya dari jurusan DKV. Di sini saya akan menyampaikan pemahaman saya mengenai Rasulullah SAW dalam buku 100 orang berpengaruh milik Michael Hart. Nama beliau ada pada nomor 1, orang yang paling berpengaruh. Jadi sebagai umatnya kita pasti bangga dengan pencapaian beliau. Ya, jika dikatakan beliau memiliki kedudukan yang istimewa. Jadi kita bahas dulu dalam kedudukannya. Jadi beliau merupakan Rasul dan Nabi utusan Allah yang paling mulia dan paling berjasa bagi para umatnya, terutama umat Islam. Jadi dalam hal kedudukan, meskipun beliau seperti itu ya, dalam umatnya, kita tidak boleh melebih-lebihkan apa yang beliau lakukan, karena dalam hal melebih-lebihkan, terutama memposisikan Nabi Muhammad seagung-agungnya, apalagi melebihi Allah itu sendiri, itu tidak boleh. Lalu apa sih yang harus kita ketahui dalam kisahnya? Lalu kedua, kita akan membahas tentang siapa Nabi Muhammad, yang siapa itu, yaitu dari asal-usulnya seperti apa. Jadi Nabi Muhammad merupakan kaum Quraisy, yaitu berasal dari kaum Quraisy. Bapaknya bernama Abdullah, ibunya bernama Aminah. Dalam keluarga tersebut, beliau termasuk keluarga yang bebas dari zina dalam gempuran orang-orang di sekitarnya, yaitu di Mekah. Apalagi beliau termasuk kaum Quraisy. Kaum Quraisy tersendiri kita tahu adalah kaum yang jahiliyah, yaitu kebodohan. Lalu untuk sifatnya, jadi ada 4 sifat Nabi, yaitu pertama adalah as-siddiq, yaitu benar; amanah, yaitu dapat dipercaya; tabligh, yaitu menyampaikan; fatona, yaitu cerdas. Nabi Muhammad, kita ketahui bahwa meskipun begitu beliau merupakan seperti manusia seperti kita. Beliau melakukan aktivitas seperti makan, minum, berdagang, ya seperti yang kita lakukan sehari-hari. Karena balik lagi, karena beliau adalah manusia seperti kita. Jadi Nabi bisa menjadi suri tauladan yang tidak mustahil untuk kita contoh. Lalu Nabi Muhammad memiliki kelebihan dalam memimpin, yaitu memimpin negara, memimpin umatnya. Jadi jenderal dalam perang itu beliau lakukan untuk membela satu agama dan beliau merupakan beliau dapat itu dari Allah sendiri, karena beliau diberi wahyu untuk menjalani misinya tersebut. Dalam misinya, ya kita ketahui Rasul adalah memiliki misi, yaitu dalam berdakwah dan menyebarkan agama Islam tersendiri. Jadi selama dalam perjalanannya, Nabi Muhammad menjumpai berbagai kalangan, gitu, dari bangsawan, orang biasa, orang merdeka, dan orang budak belian gitu, laki-laki, perempuan, dan segala umur. Nah, dalam berbagai kalangan tersebut, semuanya diberi porsi yang sama dalam berdakwah, yaitu dengan kata yang baik, benar, dialog yang sangat jelas. Ya, itu semua dibagi rata gitu. Dalam lalu
Nabi merupakan sunnah dalam perkataan, perbuatan, dan ketetapan. Sunnah yang dimaksud adalah sumber dari hukum setelah Al-Quran, sumber sirah, dan sumber dakwah. Jadi bisa disimpulkan bahwa Nabi Muhammad merupakan suri tauladan yang sangat baik. Beliau hebat dalam memimpin, terutama pada umatnya. Segitu saja. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kesalahan dalam hal sebagainya. Saya Raffi Jadi Saputra, mohon pamit undur diri. Terima kasih.